Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat? Alhamdulillah, insyaallah semuanya baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang perangkat komputer atau juga membahas tentang sejarah-sejarahnya sedikit ya dari perkembangan komputer dari masa ke masa. Nah, hari ini kita akan mengenali perangkat komputer sudah kita kenali kemarin ya. Nah, hari ini kita akan membahas perangkat komputernya satu-satu ya. Kemarin kan keseluruhan sudah kita bahas dari CPU-nya aja, tapi monitor belum. Oke, untuk itu silahkan simak video ini sampai habis, jangan di skip ya sahabat ya. Nah, kalau kalian mau buka buku, silahkan buka bukunya halaman 68, perangkat keras atau bahasa kerennya hardware. Kalau dia ada dua ya, ada perangkat keras sama perangkat lunak. Kalau perangkat lunaknya namanya software atau aplikasi, sama aja. Perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer, bisa dilihat dan bisa dipegang. Nah, itu perangkat keras. Kalau perangkat lunak bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang. Kalau kalian pegang, kalian cuma megang monitornya aja. Oke ya, yang pertama di sana di buku kalian ada yang namanya monitor. Nah, monitor. Ketikkan di sini monitor komputer. Nah, ini adalah contoh dari malah Tokopedia. Ini adalah contoh dari monitor. Nah, ini monitor komputer ya. Jadi yang layar komputer itu disebut juga dengan monitor. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan gambar. Jadi proses-proses yang ada di komputer itu divisualisasikan atau ditampilkan ke monitor ini agar dapat dikontrol. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang kalian lihat itu proses-proses yang sudah diproses oleh komputer, maka nanti akan ditampilkan ke monitor ini. Jadi tampilannya berupa gambar. Oke, yang kedua adalah penggerak cakram otomatis. Di buku penggerak cakram otomatis, kalau kita bahasa umumnya namanya DVD ya. DVD room atau DVD drive. Nah, ini gambarnya. Nah, ini fungsi alat ini adalah untuk membaca piringan atau disk. Kalau pernah lihat CD, nah itu dimasukkan ke sini. Nah, ini alatnya untuk membaca dari disk tersebut. Kalau dulu sebelum ada flash disk, maka ini digunakan untuk menyimpan data. Kalau dulu juga ada yang namanya VCD, DVD, itu untuk menonton ya. Jadi orang zaman dulu nontonnya pakai kaset, kalau kita bilang kaset piringan. Ini fungsinya untuk membaca data dari disk. Nah, yang bulat. Kalian tahu alatnya ini? Tahu nggak piringannya kayak apa? Beda DVD room sama DVD disk. Nah, kalau DVD disk itu piringannya. Kalau DVD room itu alat untuk membaca piringannya ini. Nah, ini piringannya ya. Ini bisa juga untuk menyimpan data. Memang fungsinya ini untuk menyimpan data. Tapi kalau di umum, ini fungsinya pasti orang tahu untuk nonton film, untuk mutar lagu seperti itu. Tapi sebenarnya ini fungsinya untuk menyimpan data. Tapi di zaman sekarang DVD disk ini mulai ditinggalkan ya sama penggunanya, karena memang
Penyimpanannya tidak terlalu banyak, mungkin paling banyak itu 4 giga mungkin. Nah, jadi udah mulai ditinggalkan, orang-orang beralih ke yang namanya flash disk. Nah, penyimpanannya jadi tinggal colok aja. Kalau pakai DVD itu disknya lumayan besar, memakan tempat juga, jadi udah mulai ditinggalkan ya. Oke, yang selanjutnya adalah mouse. Kalau bahasa Indonesianya lucu sih. Bahasa Indonesianya itu tikus, kan jadi lucu kalau di bahasa Indonesia kan. Kita bilang mouse aja. Nah, kenapa yang muncul tikus? Ya karena sama ya. Bahasanya mouse juga. Muncul tikus. Kenapa dibilang tikus? Karena dia bentuknya itu hampir mirip dengan tikus. Nah, kabelnya ini adalah ekornya. Makanya dibilang mouse. Nah, fungsinya ini adalah untuk menggerakkan kursor. Nah, apa itu kursor? Kursor ini yang bergerak-bergerak ini. Ini lihat, kalian lihat di layar ini. Nah, kursor ini untuk mengeklik atau mengatur komputer ini mau diapakan, atau navigasi. Nah, ini mouse ya, yang bentuknya tangan nunjuk itu namanya kursor. Nah, mouse ini fungsinya untuk menggerakkan kursor ini. Kita arahkan ke sini, kita klik. Nah, itu fungsinya mouse. Oke, lanjut ke keyboard. Siapa nggak tahu keyboard sekarang ya? Mungkin kalau mouse sudah mulai ada yang nggak tahu, karena sekarang udah pakai yang namanya, kalau di laptop itu mousepad. Bukan mouse yang pakai kabel lagi, tapi yang mouse disentuh-sentuh, digeser-geser gitu aja. Nah, ini adalah keyboard ya. Kita buka satu. Nah, fungsinya untuk mengetik atau menginput atau memasukkan angka dan huruf ke komputer. Nah, kalau kalian ngetik-ngetik di HP itu kan keyboardnya itu keyboard ini ya, keyboard di layar kalian ya. Tapi kalau ini keyboard komputer ini, yang sering kalian lihat di lab lah, pasti sudah tahu semua keyboard itu apa. Oke, selanjutnya adalah speaker. Nah, speaker ini bermacam-macam ya. Speaker itu nggak cuman dipasang di komputer, tapi juga dipakai untuk hal yang lainnya. Nah, jadi Pak, bedanya apa speaker komputer sama speaker yang lainnya? Nggak ada bedanya, jadi sama aja. Nah, tinggal ada colokannya atau enggak, bisa dicolok atau enggak. Jadi seperti itu. Speaker semuanya sama, mau speaker TV, mau speaker radio, sama, dia mengeluarkan suara ya. Nah, di sana ada tulisan di kotak kuning di buku kalian. Ada tulisan di kotak kuning itu namanya CPU, Central Processing Unit. Fungsinya untuk apa? CPU fungsinya untuk untuk melaksanakan perintah yang masuk, menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Atau bisa juga disebut biasanya diibaratkan sebagai otaknya komputer lah. Nah, keluar malah ini bukan CPU ya. Ini CPU. Nah, ini otaknya segini kecil. Bapak ada contohnya. Ntar Bapak ambil kan. Nah, ini contohnya, silahkan kalian lihat bentar ya. Oke, ini contohnya ya. Aduh, kebalik. Nah, ini Core i3 generasi 10, dalamnya seperti ini. Nah, kelihatan? Ya, ini adalah CPU. Kecil ini otaknya. Ini kotaknya aja besar ya, dalamnya cuma segini. Ini CPU. Nah, chipnya ya. Jadi itu untuk melaksanakan perintah yang masuk. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Maksudnya yang masuk itu adalah perintah yang kita masukkan. Misalkan kita menggerakkan mouse, kita ngeklik ini itu masuk, perintah masuk. Dan yang keluar adalah
yang dari monitor itu. Nah, yang gambar-gambar, misalnya kalian klik tulisan ini muncul gambar, nah itu output namanya. Kalau kalian klik itu input namanya. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perintahkan ke komputer tersebut, dan itu namanya input. Terus komputernya merespon, menampilkan apa yang kalian perintahkan, itu namanya output. Oke sahabat. Selanjutnya adalah penyimpanan data sekunder. Nah, penyimpanan data ini ada dua ya. Yang pertama adalah penyimpanan beda dengan memori. Penyimpanan adalah untuk menyimpan data, kalau memori untuk memori RAM untuk apa? Untuk menyimpan data sementara. Jadi disimpannya di sementara, sama kayak kalian lagi ngafal nih, kalian sebutan terus. Nah, itu kalau diibaratkan dengan komputer, itu namanya, itu yang bekerja adalah memori sementara, RAM. Nah, kalau sudah hafal baru dia masuk ke yang namanya penyimpanan data sekunder atau storage, penyimpanan. Nah, RAM kalian tahu bentuknya RAM. Nah, ini adalah bentuk RAM ya. Seperti ini jadi bentuk RAM itu. Nah, RAM ini penyimpanannya mulai dari 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32 dan seterusnya. Dia berkelipatan. Oke ya, 1, 2, habis 2 kelipatan 2 adalah 4, kelipatan 4 adalah 8, kelipatan 8 adalah 16, kelipatan 16 adalah 32 dan seterusnya. Jadi dikali 2 semua, oke? Oke, lanjut ya ke penyimpanan data sekunder. Nah, penyimpanan data sekunder ini disebut juga storage ya. Nah, ini adalah storage hard disk. Kenapa disebut hard disk? Ya, nah, karena dia tebal ya disknya ya. Kalau disk yang di apa? Di yang tadi DVD tadi itu tipis aja. Nah, kalau ini disknya tebal, makanya dia bisa menyimpan sampai 1 tera, 2 tera, jadi seperti itu. Penyimpanan hard disk. Ada juga yang namanya penyimpanan yang terbaru SSD. Nah, ini penyimpanan juga SSD ya. Ada juga yang namanya sorry. Nah, ini flash disk. Flash disk, flash drive, hard disk. Nah, itu penyimpanan ya. SSD. Terus itu aja yang kita perlu ketahui. Lanjut, keyboard dan mouse sudah. Printer. Nah, printer ini fungsinya untuk apa? Kalian sudah tahu ya, printer untuk mencetak. Kalian pasti sudah lihat semua nih printer kayak apa bentuknya. Oke, selanjutnya adalah perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan ini biasa kalian lihat di rumah kalian adalah modem atau access point. Kita cari ya access point ya. Nah, access point ya. Ini adalah access point ya. Fungsinya untuk memancarkan sinyal wifi yang di rumah-rumah kalian. Itu pasti kalian pernah ngeliat yang kayak gini nih. Nah, ini namanya access point untuk memancarkan sinyal wifi. Oke ya sahabat ya, itu dulu. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini yang kalian tunggu. Nah, pertanyaannya adalah alat untuk menangani data
yang masuk dan keluar dari komputer adalah, ayo dijawab ya. Jawab kembali ke Edmodo kalian. Silakan jawab. Alat yang untuk menangani data masuk dan keluar dari komputer. Silakan dijawab ya. Oke sahabat, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, jangan lupa olahraga ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.